Paulus itu 1000% lebih ngerti Arab daripada Anda, ya. Paulus itu 1000% lebih ngerti Arab daripada Anda. Pak, kok 1000%? Ya, supaya mantep ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Pak HTD, pernyataan yang mengatakan bahwa Paulus itu 1000% lebih paham Arab daripada Anda, ya. Apa enggak bertentangan dengan Alkitab, Pak HTD gitu. Di luar sana, pendapat di luar sana mengatakan Paulus itulah biang kerok, ya, kekristenan katanya. Paulus itu bikin ajaran sendiri yang menentang Yesus katanya, ya. Lah itu kan kata kamu, ya. Kita mesti belajar ya berdasar apa yang tertulis di Alkitab, jangan ngarang, ya. Paulus itu dipilih oleh Yesus menjadi alatnya. Jadi yang memilih Paulus itu Yesus langsung. Perhatikan Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Yesus berkata, "Aku menjadikan Saulus itu alatku." Ya, Yesus ngomong kepada Ananias, lalu Ananias menemuin Saulus, tumpang tangan, lalu mata yang buta itu menjadi melek, lalu Ananias membaptis Paulus. Ya, clear ya? Jadi Paulus dibaptis oleh Ananias. Siapa yang menyuruh Ananias kepada Saulus? Yesus sendiri di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15. Paulus itu dipilih oleh siapa? Oleh Yesus. Dipilih oleh Yesus jadi apa? Jadi alatnya, alatku, kata Yesus. Maka Paulus itu rasul iya, nabi iya, pemberita Injil iya, gembala iya, pengajar iya. Paulus itulah yang punya 5 jabatan di dalam Efesus 4 ayat 15, yaitu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ya, 5 jabatan itu ada di dalam Paulus. Lalu Paulus itu 3 tahun ya memberitakan Injil di Arab Barat, yaitu Damaskus, di dalam Galatia 1 ayat 17. 3 tahun aku di Damaskus, Damsyik. Damsyik itu Syria lah ya, begitu. Lalu dilanjut 14 tahun di daerah Korintus, Arab Timur, ya. Mulai masuk Arab Timur Turki di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Jadi Paulus itu 3 tahun di Arab Barat, 14 tahun di Arab Timur memberitakan Injil. Paulus itu muter-muter di tanah Arab 17 tahun memberitakan Injil atau memberitakan Yesus, ya. Makanya orang-orang Arab juga dengar tentang Injil, cuman diplesetkan. Injil itu bukan Yesus, Injil itu kitab katanya. Yang benar Injil itu Yesus, bukan kitab, ya. Kalau Anda menganggap Injil itu kitab, maka Anda akan blunder, tidak bisa menjawab Galatia 3 ayat 8. Injil diberitakan kepada Ibrahim. Ayo, kitab apa yang diberitakan kepada Ibrahim? Belum ada kitab waktu itu. Injil artinya Yesus. Nah, terus Bapak Ibu Saudara, 17 tahun Paulus itu di Arab Barat, Arab Timur. Dia sangat mengenal Arab. 1000% lebih paham Arab daripada kalian. Ya. Ceritanya begini, di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6, Paulus itu berani ngomong gini, bagi kita nggak ada berhala, ya, kecuali ya Allah yang esa, ya. Jadi berhala itu Allah yang tidak esa. Lalu dilanjutkan lagi di dalam ayat 5, ada banyak Allah, A-nya huruf kecil, dan banyak Tuhan, T-nya huruf kecil, yaitu baik di surga maupun di bumi. Loh, ini aneh toh.
Di Arab itu ada banyak berhala. Berhala itu dipanggil Allah, dipanggil Tuhan. Berhala ini baik di surga maupun di bumi. Bisa disebut juga Allah lain, Allah yang tidak esa. Jadi dalam bahasa sederhana, di Arab itu, orang Arab itu menyembah Allah. Katanya Allah itu ada di langit, katanya Allah itu ada di surga. Tapi pada saat yang sama dia menyembah Allah yang di bumi, ya, berwujud sesuatu. Sehingga orang Arab itu kalau menyembah Allah menghadap ke sesuatu yang di bumi itu. Saya ulang dalam bahasa yang mudah dimengerti. Orang-orang Arab itu katanya menyembah Allah, menyembah Rab, ya, Allah itu Allah, Rab itu Tuhan. Katanya menyembah Allah, menyembah Rab yang ada di surga. Pada saat yang sama dia mengarahkan penyembahan kepada arah tertentu, Allah dan Tuhan di bumi. Dia tidak berani merubah arah. Kalau arahnya ke utara, ya sambil berdoa, sambil menyembah Allah, arahnya harus ke utara. Ya, itu menyembah Allah yang double, yang banyak. Di surga iya, di bumi iya. Ya, kalau orang Arab sudah menentukan arah menyembah itu ke timur, dia nggak berani rubah. Ke utara nggak berani rubah, ke selatan nggak berani rubah. Kalau sudah ditentukan bahwa arah menyembah itu harus ke utara. Ya, Arab misalnya ya. Arab itu dari Indonesia arahnya barat. Dari Afrika arahnya timur. Mungkin dari Amerika arahnya utara. Ya. Jadi tidak selalu ke arah yang sama ya. Tergantung lokasinya. Ya, di Indonesia Arab itu sebelah barat. Orang-orang Afrika, Arab itu sebelah timur. Orang-orang dari benua-benua Amerika Latin sana, Arab itu sebelah utara. Sementara dari Rusia dan lain sebagainya, dari Cina, Arab itu sebelah selatan. Ya, clear? Ya. Jadi Paulus itu sangat paham, ya. Sangat paham dengan yang namanya Arab. Lalu setelah Paulus itu tahu bahwa di Arab itu ada banyak Allah di surga, Rab di surga, tetapi juga Allah di bumi, Rab di bumi. 1 Korintus 8 ayat 4 dan ayat 5, ya. Lalu dia memperkenalkan Allahnya orang Kristen, yaitu satu Allah dan satu Tuhan, punya nama Yesus Kristus. Lalu muncullah yang namanya syahadat Kristen Arab. Abad berapa, Pak? Ya abad pertama. Versinya siapa, Pak? Ya Paulus. Jadi syahadat itu sudah ada. Syahadat Kristen Arab itu 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Mau bukti? Klik Google. Klik Google. Syahadat Kristen Arab 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Jadi kekristenan di tanah Arab di zaman Paulus sudah mengenal syahadat. Begini bunyinya. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Yasu atau Isa al-Masih. Tiada sesembahan lain atau berhala selain sesembahan agung Allahu ahad, Allah yang esa, yang ahad, yaitu Rab, itu artinya Tuhan, Isa al-Masih. Jadi syahadat itu, pengakuan iman itu hanya untuk Allah dan Rab. Tidak pernah ada nyebut-nyebut nabi. Astagfirullah. Jadi Paulus itu sudah ngomong-ngomong syahadat pada abad pertama. Yes. Sudah ada Kristen Arab abad pertama. Yes. Ya. Paulus 1000% lebih paham Arab daripada Anda. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Wah, menarik sekali nih Pak ATD.
Jadi orang-orang Arab itu menyembah Allah yang double standar, betul. Ke surga iya, katanya Allah kami, ya Rab kami, ya Allahu Ahad wa Rabbani gitu. Allahu Ahad wa Rabbani, kami itu, ini kata orang Arab, ada di surga, ada juga di bumi. 1 Korintus 8 ayat 5. Kami kalau menyembah itu ke surga iya, tapi kami menghadap arah Allah kami yang di bumi. Kalau posisi kami harus menghadap arah utara, ya kami harus menghadap utara. Kalau orang-orang Afrika harus menghadap timur, ya timur. Kalau orang-orang Rusia, Cina harus menghadap ke selatan, ya selatan. Ya. Kalau orang-orang Malaysia harus menghadap ke barat. Clear, Bapak Ibu Saudara? Ya. Lalu Paulus memunculkan syahadat, ya, la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Jadi syahadat itu hanya untuk Allahu ahad wa rabbani. Tidak pernah ada pengakuan iman nyebut-nyebut nabi di dalam Alkitab. Very clear, 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Syahadat itu hanya untuk Allahu Ahad wa Rabbani. Berarti Paulus itu 1000% lebih paham tentang Arab, Pak. Betul, daripada Anda. Ya. Anda justru mengolok-olok Paulus. Paulus menyebarkan, membuat ajaran kekristenan. Paulus itu dipilih oleh Yesus sebagai alatku, kata Yesus di dalam 1 Korintus 9 ayat 15. Enggak main-main Paulus itu. Semua gelar itu ada di Paulus, ya. Nabi iya, rasul iya, pemberita Injil iya, gembala iya, pengajar iya, di dalam Efesus 4 ayat 11. Ya, boleh dicek. Aku ini seorang nabi juga. Paulus itu seorang nabi dan pemberita Injil, misalnya di dalam Kisah 13 ayat 1. Ya. Paulus juga seorang rasul, banyak itu di kitab Roma. Paulus juga seorang pengajar, ada juga seorang gembala, ya. Clear? Ya. Berarti kalau mengolok-olok Paulus sebagai yang mendirikan Kristen, gitu. Kekristenan itu dari Paulus, bukan dari Yesus. Salah, Pak. Salah pakai banget. Paulus itu lebih paham Arab daripada Anda, ya. Paulus itu oleh Yesus memang dipilih untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang Yahudi juga, ya. Terutama kepada bangsa-bangsa lain, ya, seperti itu, termasuk Arab. Paulus itu berlayar dari Arab sampai Eropa, Arab, kemudian daerah Turki, nanti ujung-ujungnya ke Roma juga, ya. Makanya diperkirakan Paulus mati dipenggal kepalanya di Roma. Oh, jadi bukan Alkitab menulis dipenggal kepalanya, ya. Di dalam Wahyu 20 ayat 4, mereka-mereka yang dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya itu bisa dalam arti betul-betul dipenggal kepalanya, atau dia dibatasi gerak-geriknya. Saudara, kalau HP diambil istri, Anda, waduh, aku dipenggal kepalaku nih, HP ku diambil istri. Ya. Anda kalau nggak boleh pakai mobil, itu seperti dipenggal kepalanya toh, ya. Nah, gimana tuh, aku nggak ada mobil, ya, seperti itu, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu. Jadi clear, ya. Paulus lebih paham tentang Arab daripada Anda. Berapa persen, Pak? 1000%, biar mantep, ya. Paulus adalah dipilih Yesus menjadi alatnya. Jadi tidak benar Paulus mengajarkan, Paulus itu yang bikin ajaran agama Kristen, ya. Yesuslah yang membuat, ya, pengajaran tentang kekristenan, dimulai dengan mengatakan Matius 17 ayat 9, wahai murid-murid, jangan kamu menulis tentang penglihatan ini, jangan menulis perjanjian baru sebelum aku dibangkitkan. Tujuannya supaya kamu disebut Kristen, ya. Yesus seperti itu. Lalu Yesus memberi hikmat, menurunkan firman-Nya kepada para rasul-rasul, ya.
dengan mengatakan bahwa Kristen itu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Allahnya orang Kristen itu 100% harus punya nama Yesus Kristus. Ngaku Kristen tapi menyembah Bapa itu bukan Kristen. Ngaku Kristen tapi menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus Tritunggal itu bukan Kristen. Ngaku Kristen ngakunya menyembah Yahweh, menyembah Bapa Elohim, menyembah Bapa Yahweh, menyembah Hasim, menyembah Adone. Ngaku Kristen, katanya Wanes, katanya Unitarian, katanya Yesus only, katanya Sabilian, itu bukan Kristen. Kristen itu mutlak harus menyembah Allah, Allahu Ahad wa Rabbani, Yesus Kristus Isa Al-Masih. Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.